النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل وصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من أرواح أئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وأولياء القرن أجمعين من أرواح جميع مصنف كتبنا ومؤلف كتبنا وخصوص المصنفة أيها الولد Hujjatul Islam Syekh Al-Alamah Aba Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa jami' masyayikhina wa marabbi arwahina khususun Syekhana Ahmad Jazuli wa Mbahnya Rajid Jazuli wa Syekhana Zainadin Jazuli wa Syekhana Mim Tahri Jazuli wa Syekhana Fuad Munim Jazuli wa Syekhana Munif Jazuli wa Syekhana Mahfuz Raj wa Syekhana Ahmad Muhammad Hasan Dakhlan wa Syekhana Junaid bin Dakhlan wa Syekhana Abdullah bin Bukhari wa Asulahum wa Fur'ahum min tasabi ilayhim اللهم بارك لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا الأحياء منهم والأموات وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad. Ya, kitab ini judulnya adalah Ayyuhal walad. Artinya wahai anak. Berisi tentang nasihat buat kita semuanya, ya, yang masih dalam proses untuk mencapai perbaikan diri, ya, perbaikan zahir batin. Ini adalah kitab karangannya Imam Ghazali, orang yang paling kita kenal sebagai tokoh yang sangat kita panuti dalam bidang tasawuf. Jadi secara akidah kita mengikuti kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Secara fikih kita menganut madzhabul arba'ah, 4 mazhab, dan secara tasawuf kita mengikuti Imam Al-Ghazali. Ini adalah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ya, pegangan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah adalah itu. Jadi tidak berhenti bahwa kita di masalah tauhid saja, di dalam masalah fikih saja, ada lagi yang harus kita tempuh, kita pelajari, yaitu tasawuf. Dan sebagai dasar, ya, tapi juga penting adalah kitab yang kalian pegang saat ini, yaitu Ayyuhal Walad. Nasihatul Muta'allimina, berisi nasihat bagi para pencari ilmu. Wa mau'izatuhum, dan nasihat, ya, nasihat bagi muta'allimin. Ada nggak itu? Isinya nasihat bagi pencari ilmu dan nasihat bagi muta'allimin. Di situ liya'lamu atau liya'malu? Liya'lamu. Nah, di sini kalau liya'malu, ya. Coba, ini ada kitab syarahnya. Syarah daripada kitabmu. Ini di sini apa coba? Ya bagusnya memang liya'lamu.
Liya'lamu supaya mengetahui siapa walad atau muta'allimin. Liya'lamu supaya mengetahui siapa. Terus lanjutannya apa? Wa yumayyizu. Adayanya sudah mim. Oh, cetakan bagus. Ini enggak ada. Wa yumayyizu, dan supaya bisa membedakan siapa muta'allimin ilman pada ilmu nafi'an yang bermanfaat. Kitab ini adalah tujuannya memberi nasihat kepada kita semuanya agar kita mengetahui dan bisa membedakan mana ilmu yang bermanfaat min ghairihi, daripada selainnya ilman nafi'an. Mana ilmu yang bermanfaat untuk kita pelajari, mana ilmu yang tidak perlu atau ilmu yang tidak bermanfaat bagi kita, ya. Bismillahi, mengawali mengaji siapa saya dengan nama Allah. Rabbil alamina. Habis Rabbil alamin loncat. Ngantuk maklum ya. Bismillah, mengawali mengaji siapa saya dengan nama Allah Rahman yang Maha Pengasih. Di dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi yang Maha Pengasih di dalam dunia saja dan akhirat saja. Tambahan alif nun pada kata Ar-Rahmani. Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi itu berasal dari kata yang sama, rahima. Ada tambahan huruf itu menambah makna. Makanya dengan sifat Rahman, Allah mengasihi kita dunia dan akhirat. Ada orang yang di dunianya dikasihi. Artinya kalau kasih sayang Allah berarti Allah menyelamatkan orang tersebut di dunianya dari segala sesuatu yang dilarang. Kalian selama masih dituntut dan bisa dipaksa oleh siapapun untuk baik, berarti kalian lagi dikasihani Allah. Ketika kamu mematuhi orang tua, itu kadang marah sama kita. Orang tua kadang, terima kasih. Orang tua itu kadang mengatur kita, membatasi kita. Kita tidak boleh ini, tidak boleh itu karena sayangnya sama kita. Jadi kamu kalau selama masih dilarang melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada kegagalan di masa depanmu, maka berarti kamu masih dikasihani. Tapi ketika kamu sudah dilepas begitu saja, bebas begitu saja, sudah tidak ada lagi yang ngasih nasihat sama kamu, sudah tidak ada lagi yang marahin kamu ketika kamu bersalah, sudah tidak ada lagi yang hukum kamu ketika kamu bersalah, berarti kamu sudah berkurang oleh dikasihaninya. Apalagi ketika kamu jelas-jelas berbuat salah, maka jangan merasa jangan merasa wah saya beruntung, merasa bangga ketika kamu melakukan sebuah kesalahan tapi kemudian tidak ada konsekuensi hukumnya. Karena apa? Efeknya, akibatnya bisa lebih panjang dan lebih bahaya. Baik di diri kamu ketika hidup, yang lebih mengerikan lagi adalah ketika kita nanti di akhirat. Itulah bedanya antara manusia dengan Allah. Kalau Allah menunda memberikan kamu kesempatan, kita nih umat Nabi Muhammad diberikan kesempatan oleh Allah, kita bersalah. Kita bersalah, tapi Allah tidak langsung menghukum kita, berbeda dengan umat-umat sebelum kita. Itu karena Allah menyayangi kita. Ya. Karena kalau kita udah dihukum, mungkin udah habis kita. Yang melihat coba akhir-akhir ini yang namanya bencana begitu
terjadi begitu saja dan begitu terus-menerus terjadi. Ya, dulu kita mengalami yang namanya wabah COVID. Coba Allah menghabiskan manusia kan gampang sekali, hanya oleh karena udara, ya kan? Udara batuk dari satu orang yang sembarangan itu bisa bisa mengena kepada siapa saja yang dilewati yang ada. Nah, itu yang sudah kena meninggalnya gampang sekali ya. Bisa itu sebagai bukti bahwa bagi Allah untuk menghancurkan manusia dalam waktu yang sekejap itu, sebentar itu, dalam waktu yang cepat itu sangat-sangat mudah sekali. Tapi alhamdulillah kita sudah melewatinya. Begitupun bencana-bencana di tempat saudara-saudara kita. Alhamdulillah tempat kita aman. Ini kasih sayang Allah kepada umat manusia secara keseluruhan. Memberikan kesempatan kepada kita untuk segera menyadari, ya, menghentikan kezaliman, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bentuk kasih sayang tadi itu demikian. Harus kasih sayang Allah kepada kita di dunia. Ketika kita kok tidak diperbolehkan oleh Allah dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam alasan untuk melakukan sebuah dosa, berarti kita lagi dikasih sayang oleh Allah. Kita kebetulan begitu, mau mencuri nggak jadi mencuri karena tiba-tiba ada orang lewat misalkan. Kita mau bermaksiat nggak jadi karena takut kepada orang, itu berarti kita masih disayang, ya. Maka beruntunglah kalian yang masih berada dalam proses yang dibantu oleh banyak pihak, masih berproses menjadi baik, dibantu oleh banyak pihak, oleh orang tua, oleh guru, oleh ustadz, oleh keamanan, oleh penjaga sekolah dan seterusnya. Ya, itu berarti beruntung kalian masih diberi kasih, tapi kasih sayang. Tapi coba ketika pihak-pihak yang sekarang selama ini selalu mengiringi kamu, mengawal kamu, membatasi kamu, mengawasi kamu, kau udah tidak peduli sama kamu. Kamu bebas mau melakukan apa saja tanpa tanpa ada yang memarahi dan seterusnya. Maka itulah yang maka kita harus takut pada situasi semacam itu. Berarti sudah berkurang kasih sayang Allah. Itu rahmannya Allah untuk kita di dunia. Ya. Lanjut ketika di dunia kita alhamdulillah bisa menghindari kemungkaran, maka kasih sayang Allah akan berlanjut di akhirat dengan memberikan pengampunan, dengan memberikan tempat kita yang lapang, dengan memberikan surga, bahkan dengan memberikan derajat yang mulia di sisi Allah. Luar biasa. Ya, belum lama ini satu musibah terjadi di salah satu saudara kita, ya, santri putri. Itu posisinya dia itu masih belajar ilmu, ya. Manja'ahul ajalu wa huwa yata'allamul ilma, terus maka dia itu, saya status waktu itu tapi lupa, maka derajatnya di hadapan Allah dengan derajatnya para nabi itu cuman beda sedikit. Itu satu luar biasa ya, keberuntungan bagi almarhumah itu, karena dia meninggal dalam keadaan mencari ilmu karena sakit,
bukan meninggal bunuh diri, lagi nyari ilmu bunuh diri ya beda. Nah itu dia meninggal sakit dalam keadaan mencari ilmu, maka derajatnya luar biasa. Nah itu artinya kasih sayang Allah di akhiratnya juga dia terima, atau kita orang muslim, orang mukmin bisa terima, dan itu karena rahman Allah. Jadi kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah baik di dunia maupun di akhirat, nyambung begitu, di dunia dalam bentuk tadi, di akhirat dalam bentuk tadi. Tapi Ar-Rahimi yang Maha Pengasih di dalam dunia saja atau akhirat saja. Pengasihnya Allah, kerahiman Allah kepada non-muslim atau non-mukmin adalah ketika di dunia Allah mengasihi mereka, maka Allah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada mereka untuk menjalankan kehidupan dunia ini dalam situasi yang menyenangkan. Yaitu apa? Allah memberikan mereka seolah-olah kesempatan untuk menikmati hidup. Ya, hidup berfoya-foya, hidup mendapatkan uang yang banyak dengan tanpa peduli halal haram, hidup dengan kehidupan yang bebas, free begitu ya, bebas segala-galanya, nggak ada yang melarang mereka ya. Minum boleh, minuman keras boleh, pergaulan bebas boleh gitu, bagi mereka halal sah-sah saja dan seterusnya, dan mereka tidak dihukum oleh Allah dengan sebagaimana hukuman terhadap umat-umat terdahulu. Nyatanya usianya misalkan mereka panjang, nyatanya mereka itu diberikan kemampuan misalkan lebih ya, nyari duit mudah, diberi kesehatan ya, bebas, pergaulan bebas ya, licin, korupsi juga tidak ketangkep, nggak dihukum, dan seterusnya ya, mau bikin rumah, beli tanah, beli emas, punya istri banyak, mereka menikmati hidup itu karena mereka mendapatkan rahim, mendapati Allah sebagai Maha Rahim. Tapi jangan salah, rahim Allah, kasih sayang Allah kepada mereka hanya di dunia saja. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kerahiman Allah bagi umat Islam atau orang mukmin dan muslim itu ketika di akhirat. Artinya di dunia orang muslim, orang mukmin hidupnya serba tidak ada yang tidak enak sama sekali. Ya, hidupnya susah, ya, berada di situasi perang, punya rumah hancur, punya keluarga juga hancur. Ya, mempertahankan iman, mempertahankan Islam, tapi malah hidup sengsara. Berarti orang tersebut mendapatkan rahim dari Allah, yaitu Allah itu membiarkan orang tersebut mengalami yang namanya dunia yang serba terbatas, yang serba menyiksa begitu. Tapi Allah sudah mempersiapkan atas setiap pengorbanannya dalam hidup, atas setiap kesengsaraan yang dia terima dalam hidup, atas setiap musibah yang dia rasakan dalam hidup, dengan menggantinya dengan kebahagiaan yang luar biasa, sempurna, atau yang luar biasa, begitu akan membahagiakan dia dan kekal di akhirat. Maka dikatakan bahwa dunia itu sijnul mukmin. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin. Penjara itu nggak nyaman, nggak enak. Tapi begitulah, karena kita sudah dipersiapkan
tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kekal di surga. Oke, jadi ini kitab nasihat bagi kita. Maka ambillah setiap apa yang ada di dalam kitab ini menjadi motivasi, menjadi pendorong, menjadi nasihat, menjadi pelecut bagi kalian semuanya untuk menjadi yang dikehendaki oleh Imam Ghazali dalam memberi nasihat di kitab ini. Yuk kita belajar satu persatu ya. Kita jalankan yang bisa kita jalankan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, milik Allah Rabbil Alamina, yang menjadi Tuhannya alam semesta, ya, pengatur alam semesta, perawat alam semesta, pemilik alam semesta. Makna Rabbil Alamina itu banyak. Pemelihara alam semesta. Wal akibatu, bermula akhir yang baik. Ibnu Abbas mengartikan wal akibatu lil muttaqin dalam ayat Al-Quran itu. Ibnu Abbas sebagai seorang ahli tafsir, ya, dari kalangan sahabat ini memaknainya dengan surga. Jadi surga itu, kalau maknanya itu wal akibatu, bermula akhir yang baik, tapi yang dimaksud adalah surga itu lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang bertakwa itu siapa? Orang-orang yang mau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Orang yang mau bertakwa adalah orang yang itu. Maka bagi orang yang menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah lah yang akan mendapatkan al-aqibah, yaitu surga. Wa sholatu, bermula tambahan rahmat, ta'zim, wassalamu, dan keselamatan. As-sholat itu kalau dinisbatkan kepada kita manusia, itu memiliki arti gerakan tertentu dalam ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau as-sholat itu dinisbatkan kepada malaikat, maka itu adalah doa, pengampunan, permohonan ampunan. Dan sholat ketika dinisbatkan kepada Allah, itu berarti pengangkatan derajat, ar-rif'ah. Ya. Allah mengangkat derajat Nabi dengan banyak cara, ya, dengan mengangkat dakwahnya, dengan menyebut namanya, dengan memberikan mukjizat kepadanya. Wassalamu, dan keselamatan itu ala nabihi, atas nabinya Allah Muhammad, nyatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ali, dan atas keluarganya Nabi, ajmaina, dalam keadaan semuanya. I'lam, ketahuilah, anna wahidan, pada sesungguhnya satu orang, minat tolabati, dari para pencari ilmu, al mutaqaddimina, yang dahulu, ya, ada orang-orang santri-santri awal. Salah satu dari santrinya Imam Ghazali yang pertama, zaman-zaman pertama, ya. Itulah zaman menetapi siapa ahad wahid. Itulah zaman menetapi siapa wahid, khidmat syekhi, pada melayani syekh. Syekh itu orang yang berumur 50 ya, sampai 60 itu dipanggilnya syekh. Tapi bisa artinya syekh itu juga guru, ya. Nah, ada seorang santrinya Imam Ghazali, santri terdahulu itu, yang kemudian melayani Imam Ghazali
hikmata sya'al imami, nyatanya imam atau yang menjadi imam. Imam itu julukan bagi seorang guru yang sangat dipatuhi oleh pengikutnya, oleh santri-santrinya. Jadi tidak sembarangan kita menyandarkan kata imam kepada seorang guru. Guru belum tentu imam, gitu ya. Nah, imam itu pangkat yang luar biasa dalam strata di kalangan para ulama. Zainuddin yang menjadi penghias agama. Zainuddin juga lakob daripada Imam Ghazali, ya, Hujjatil Islami, yang menjadi hujahnya agama Islam. Ya. Karena beliau setiap perbuatan dan ucapannya termasuk kitab-kitabnya adalah memberikan petunjuk bagi umat Islam dalam membantah atau menghadapi setiap serangan dari orang non-Islam. Gitu. Abi Hamid nyatanya bapaknya Hamid, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Ya, di kitab satunya ada Muhammad ibni Muhammadin Al-Ghazali. Ya, kamu ada Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, berarti kitabmu sama kitabnya yang satu. Yang satunya Abi Hamid Muhammad ibni Muhammadin Al-Ghazali, begitu. Yang bagus Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu Muhammad putranya Muhammad Al-Ghazali. Qaddasa, semoga memurnikan, membersihkan siapa Allah ruhahu, pada ruhnya Muhammad Al-Ghazali. Lah, satu santrinya Mbah Imam Ghazali tadi, ya, wastaghala, dan sibuk siapa Wahid bitahsili, dengan menghasilkan ilmu. Nah, selama menjadi santri, si murid tadi itu sibuk, selalu menyibukkan diri dengan menghasilkan ilmu. Ya, kalian memang belum belum sadar pentingnya kalian itu mengambil ilmu dari gurumu saat ini. Itu saya rasakan dulu pas waktu saya jadi pesantren, ngaji santri. Ketika saya, dan butuh waktu lama saya untuk menyadari ini. 94 saya pesantren pertama, ya, menganggap ketika nyantri ngaji itu untuk kebutuhan saya, meningkatkan derajat saya. Gampangannya saya jadi kiai lah. Gimana caranya saya jadi kiai? Tapi saya nggak sadar, gitu loh. Bukan itu maksudnya. Sehingga saat itu ngaji saya sampai dengan 2000, sekitar 2003 ya. Sekitar 2003 itu berarti berapa tahun tuh? 6 tahun tambah 3, 9 tahun. 9 tahun saya ngaji itu nyantai, ya kayak kalian sekarang. Ya. Ngaji datang telat, terus baca bisa nggak bisa urusan. Tapi sebenarnya sebelum itu sekitar tahun 99 itu saya sudah dihadapkan kepada kesadaran pertama. Jadi saya ada mengalami katakanlah 2 kali kesadaran.
dalam ranah yang berbeda, bentuk yang berbeda. Kesalahan pertama adalah 9-10-9 pertama, berarti 5 tahun pertama saya mondok ya. Itu saya disadarkan apa? Bahwa 5 tahun saya mondok, saya disuruh baca kitab kosong, melompong. Saya bengong, nggak bisa. Padahal ketika ngaji, ketika ngajinya 1 lembar itu, saya mengartikan paling 4-5 kata yang saya nggak ngerti. Selebihnya saya ngerti dan saya merasa paham. Tapi ketika disuruh baca, saya nggak yakin dengan bacaan saya, sehingga saya tadi melongok saja, diem saja. Itu pertama, kesadaran pertama bahwa oh ternyata saya belum bisa walaupun sudah 5 tahun. Kesadaran yang kedua adalah 2003, di mana sebelum meninggal saya sempat datang ke rumah guru saya, ya, diperlihatkan kitab yang begitu banyak. Beliau itu ada bangunan gubuk yang tempat dari perpustakaannya beliau nih, tempat beliau berdiam diri itu di situ. Terus ada lagi rumah ya rumah tempat beliau ngaji, yang ngaji, maksudnya ngaji itu belajar, bukan ngaji. Kalau ngajinya di pondok, ngajar kaminya di pondok. Tapi beliau ada satu bangunan gubuknya dari bambu yang isinya kitab beliau. Jadi kita lebih senang di situ. Jadi dia ke rumah itu hanya kebutuhan kalau ada tamu, kalau ada ya bercengkerama dengan keluarga. Tapi kalau enggak, misalkan beliau isi belajar di gubuk tadi. Nah, ketika tidak lama dari saya diperlihatkan kebiasaan beliau di gubuk itu, karena waktu itu saya malam-malam jam 12 saya suruh datang karena ada urusan penting, akhirnya diterimanya di tempat beliau mutolaah kitab itu. Nah, ketika itu beliau meninggal dunia dan yang saya lihat dari jasadnya bukan jasad, tapi kitab yang banyak itu beliau bawa meninggal. Sedangkan saya baru belajar dari beliau selama waktu itu baru 3 tahun saya di sana ngaji sama beliau itu paling baru dapat berapa? 4 atau 5 kitab. Dari sekian banyak kitab yang ada di perpustakaan beliau, yang beliau bisa baca, pernah baca begitu, yang beliau mengerti, itu yang saya dapat. Saya dapat dari beliau hanya 4-5 kitab. Itu pun dengan dasar ya tadi saya masih santai aja belajar. Coba kalau beliau hafal 1000 misalkan, dia ngerti paham 1000 kitab. Yang saya kalau di dunia cuman ada beliau sama saya. Cuman ada beliau sama saya, berapa jumlah kitab yang hilang terbawa beliau meninggal? Misalkan 1000, saya cuma belajar 5, berarti kan 995 kitab terbawa beliau. Lah kalau kemudian cuma ada saya sama murid saya, sama kamu 1 orang, kira-kira kalau dari 5 bandingannya prosentasinya sama begitu ya, dari 5 itu yang diterima oleh saya, kemudian sebagian kecil daripada, coba 1 kitab aja kamu enggak bisa, ya enggak? Kemudian saya enggak ada. Jadi apa namanya? Hasanah, keilmuan, wirosah, baginda Nabi habis. Dan itu pasti. Ya, perjalanan dengan ulama-ulama semakin banyak yang meninggal dunia, kemudian yang tampil adalah para kiai yang notabene kapasitas, kapabilitas, kompetensinya jauh dari guru-gurunya. Itu udah pasti. Maka mulai itulah saya kemudian berubah niat lagi, ya, berubah niat, berusaha bukan untuk menjadi seorang guru atau kiai tapi berusaha semaksimal mungkin, ya, mengais yang tadi dari 995 kitab yang hilang itu gimana saya bisa peroleh. Ya nggak usah
ya mungkin nggak usah muluk-muluk, nggak bisa ya, nggak bisa semuanya. Kalau semuanya nggak mungkin, tapi minimal ya jangan cuma dapat 5 kitab itu tadilah. Begitu maksud saya. Artinya kalau dari saya, penyesalan saya terbesar adalah itu. Maka saya tidak ingin kalian merasakan yang sama seperti saya rasakan. Berusahalah untuk tekun belajar ya. Jangan santai dan seterusnya. Nah, ini wastaghala bi tahsili wa qiraatil ilmi, dan membaca ilmu atas Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan seorang santri tadi bukan cuma sekedar belajar tapi juga membaca ilmu. Artinya berarti sudah sorogan, sudah memiliki kemampuan. Hatta jamaah, sehingga mengumpulkan siapa wahid daqaiqal ulumi, pada kelembutannya ilmu, pada beberapa kelembutannya ilmu. Wastakmala fadailan nafsi, wallahu a'lam bissawab.